Oke, di video ini ada 7 contoh soal ya yang akan kita bahas. Yang pertama, ini soalnya bagaimana kita menyelesaikan bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kita bisa kalikan dengan 1 min 2 cos X. Kita bisa kalikan dengan sekawannya ya. Sebelumnya adik-adik bisa coba kerjakan terlebih dahulu ya, lalu nanti kemudian baru lihat pembahasan kakak. Limit X menuju sepertiga pi dari 1 dikurang 2 cos X per, nah ini pi dikurang 3X, kakak bisa tarik min 3 nya keluar ya. Ini kakak buat jadi X dikurang sepertiga pi. Seperti itu ya. Kalau kita kali masukkan sama aja nih. Min 3 kali X, min 3X. Min 3 dikali min sepertiga pi. Jadi pi ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal mengalihkan ini dengan sekawannya. 1 plus 2 cos X per 1 plus 2 cos X, maka yang atasnya menjadi limit X menuju pi per 3 ya, pi per 3 atau sepertiga pi dari ini A min B dikali A cos B, maka menjadi A kuadrat min B kuadrat ya. Rumus A plus B kalau dikali dengan A min B ini akan jadi A kuadrat min B kuadrat. Yang jadi A nya 1, yang jadi B nya 2 cos X. Nah ini jadi A kuadrat, 1 kuadrat kan tetap 1, min B nya itu 2 cos X, B kuadrat berarti menjadi 4 cos kuadrat X. Seperti ini. Lalu ini yang bawah biarkan saja kita tulis X min sepertiga pi 1 plus 2 cos X ya. Kemudian yang atasnya, yang atas ini 1 ini kita bisa tulis menjadi 1 itu sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ya, bisa dirubah seperti ini. Limit X menuju sepertiga pi dari sin kuadrat X plus cos kuadrat X dikurang 4 cos kuadrat X per min 3 X min sepertiga pi 1 plus 2 cos X. Nah, maka ini cos dikurang cos 1 cos dikurang 4 cos. Jadi min 3 cos ya. Min 3 cos kuadrat X. Nah ini bawahnya tetap kita tulis dulu seperti ini. Nah yang atas kita rubah lagi nih. Ini sin kuadrat X min 3 cos kuadrat X itu kita bisa rubah menjadi ini kan sama aja kayak sin kuadrat dikurang akar 3 cos X kuadrat ya, sama kayak sin kuadrat X dikurang akar 3 cos X kuadrat ya, sama seperti ini. Maka ini bisa dirubah jadi A kuadrat kurang B kuadrat bisa dirubah jadi A plus B, A min B ya. Yang jadi A nya ini, yang jadi B nya ini ya, A kuadrat min B kuadrat jadi A plus B, A min B ya, atau A min B kali A plus B sama aja. Nah ini
bisa kita rubah seperti itu, sepertiga pi. Nah, ini menjadi sin x min akar 3 cos x dikali sin x plus akar 3 cos x per min 3 x min sepertiga pi 1 plus 2 cos x. Kemudian ini kakak lanjut ke sebelah sini ya. Yang ini kita hapus dulu. Yang ini kita hapus dulu. Oke. Nah, kemudian sin x min akar 3 cos x ini bisa kita rubah menjadi 2 sin x dikurang sepertiga pi ya. Sin x plus akar 3 cos x. Ini kita bisa rubah jadi seperti ini. Kalau ini adik-adik jabarkan, hasilnya akan seperti ini ya, dengan menggunakan rumus sin A dikurang B. Nah, ini adik-adik bisa jabarkan, ini menjadi sin A cos B dikurang cos A sin B ya, seperti ini. Sin A kurang B kurang kelihatan ya, ini bisa dirubah jadi sin A cos B dikurang cos A sin B ya. Coba aja kita jabarkan ya adik-adik. Nah, ini sin ya, sin x dikurang pi per 3 itu 60 ya adik-adik, 60. Nah, sin x kurang 60 ini bisa dibuat jadi sin x cos 60 min cos x sin 60. Nah, cos 60 kan setengah sin x min sin 60 itu kan sepertiga akar 3 ya, sepertiga akar 3 cos x. Nah, seperdua ya, bukan sepertiga, seperdua akar 3 cos x. Nah, ini seperdua akar 3 cos x. Nah, kalau ini kakak kali 2 nih, ini kakak kali 2 ya, dikali 2, ini kan dikali 2 nih, maka kalau ini dikali 2, ini kan jadi sin x min 2 nya coret akar 3 cos x. Berarti adik-adik ini jadi bentuk seperti ini. Nah, maka bentuk seperti ini kita bisa rubah jadi bentuk seperti ini, min 3 x dikurang sepertiga pi ya, sepertiga pi 1 plus 2 cos x. Nah, kemudian ini bisa jadi 1 ya, karena limit ini x menuju 0 dari sin A x per A itu sama dengan 1, asalkan ininya sama ya, ini A ini sama nih. Nah, kalau atas bawah sama, ini bisa ditulis jadi 1 ya, asalkan dia sama bentuknya. Nah, Kak, ini kan limit x mendekati 0, ini kan bukan ya. Itu berlaku juga adik-adik ya untuk limit
bukan menuju 0. Nah, ini kita bisa buat jadi 2 per min 3 ya, dikali kita tinggal masukin nih, pi nya kan 60, sin 60 ditambah akar 3 kali cos 60 per 1 plus 2 cos X, 1 plus 2 cos 60. Nah, ini kita tinggal hitung, min 2 per 3 dikali sin 60 itu setengah akar 3 ditambah akar 3 cos 60 itu setengah, per 1 ditambah 2 dikali cos 60 ini setengah, setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 jadi 1 akar 3 ya, min 2 per 3 dikali akar 3 atasnya, ini 2 dikali setengah kan 1 tambah 1 2, nah kemudian 2 nya coret, jadi min 1/3 akar 3. Nah ini jawabannya ya, ini soal yang pertama. Kemudian kita akan bahas lanjut ke soal yang berikutnya. Nah ini kita akan bahas soal yang kedua, bagaimana kita menyelesaikan soal yang kedua ini. Limit X mendekati pi per 4 dari 2 dikali sin X min cos X per 1 min 2 sin X, sin 2X ya. Nah pertama adik-adik lihat nih, sin 2X ini kita bisa rubah ya bentuknya. Limit X menuju pi per 4 dari 2 sin X dikurang cos X per, nah 1 ini juga kita bisa rubah jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X min sin 2X ini kita bisa rubah menjadi 2 sin X cos X ya, seperti ini. Lalu kemudian yang bawahnya kita bisa rubah lagi bentuknya nih, sin X dikurang cos X ya. Kalau adik-adik tahu rumus ini, A min B ini kalau dikuadratin kan jadi A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Nah ini bentuknya sama nih, A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali A kali B ya, berarti A nya sin X, B nya cos X. Nah bisa dirubah jadi A min B kuadrat, berarti bawahnya kita bisa rubah menjadi sin X dikurang cos X kuadrat, seperti ini ya. Nah sekarang atasnya ada sin X min cos X, bawahnya juga ada sin X min cos X, ini kuadrat, kita bisa coret ya, coret. Nah, ini menjadi limit X menuju pi per 4 dari 2 per sin X min cos X. Lalu kita tinggal substitusi saja ya, X nya pi per 4 itu 45 ya, jadi 2 per sin 45 derajat dikurang cos 45 derajat. Nah kita akan lanjut sini, 2 per sin 45 itu kan 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2. Nah kalau kita lihat di sini 1/2 akar 2 kan dikurang 1/2 akar 2 kan 0 ya, 2 dibagi 0, 2 dibagi 0 tidak terhingga ya, tak terhingga seperti ini ya. Nah kenapa tak terhingga? Karena ini mendekati 0 ya, sebenarnya mendekati 0. Jadi 2 dibagi yang mendekati 0 hasilnya tak hingga. Contoh, kalau 2 dibagi 0,1 kan ini 20 ya. Kalau 2 dibagi 0,02 200.
kalau makin mendekati 0 nih, 2 dibagi 10.000 dibagi 2 dibagi 0,003 0,001 aja ya ini ya, biar gampang hitungnya. Nah ini kita bagi 0,001, ini menjadi 22.000 ya. Makin kecil bawahnya makin besar hasilnya. Nah kalau ini dibagi kecil sekali nih, maka hasilnya besar sekali. Nah, enggak seperti ini. Oke, inilah contoh yang nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Ini kakak hapus dulu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Limit X mendekati 0 dari sin 4X, ini ada kurangnya ya, harusnya dikurang 2 sin 2X per 3X dikali cos X. Bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Nah, perlu diketahui sin A dikurang cos A sin B ini bisa dirubah bentuknya menjadi 2 dikali sin A tambah B per 2 dikali cos A kurang B per 2, seperti itu ya. Nah berarti bentuk ini yang atas kita bisa rubah nih. Limit X menuju 0 dari sin bisa kita rubah langsung 2 sin A plus B per 2, 4X tambah 2X per 2 ya, 6X dikali cos A kurang B. A kurang B berarti 4X kurang 2X, 2X ya, 2X per 2 per 3X kali cos X. Nah ini menjadi 2 sin 3X dikali cos X per 3X cos X. Limit X menuju 0. Nah kalau kita lihat ini kan jadi 1 ya, ini jadi 1, cos bagi cos 1, ini 2 kali 1 kali 1 2 ya. Ini kenapa jadi 1 ya, kita ada rumus limit X menuju 0 dari sin AX per A X ini sama dengan 1 ya, seperti itu. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini kakak hapus dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya yang keempat ya. Yang keempat, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Nah, kalau soalnya seperti ini mudah sekali adik-adik. Kita tinggal kali saja ya, yang atas dan bawah kita kali yang sama. Tapi kalinya berapa kak? Kalinya ini kita kali 1/X, yang bawah kita kali 1/X. Maka yang atas ini menjadi 4X per X, yang bawah menjadi X per X ditambah sin 3X per X. X ya, ini X ya. Nah ini menjadi 4X dibagi X menjadi 4 per 1 plus sin 3X per X menjadi ini 4 per 1 plus sin 3X per X. Nah ini menjadi 3 ya. 4 dibagi 4 1, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang ke-5. Oke,
seperti ini. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Ya, bagaimana kita menyelesaikan ada di dalam akar ya, dua-duanya atas bawah, terus bawahnya aljabar, ada pengurangan akar, terus ada kurang seperti ini. Bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Nah, untuk soal seperti ini kita bisa bawahnya kita kali dulu dengan sekawannya adik-adik ya. Jadi ini limit X menuju 0 dari akar 5X kuadrat plus 4 sin 4X per akar X kuadrat plus 1 min 1. Nah, ini kita kali dulu dengan sekawannya. Kalau di sini minus, kita kali dengan yang plus ya. Akar X kuadrat plus 1 ditambah 1 per akar X kuadrat plus 1 plus 1. Maka yang bawahnya nanti akan berubah bentuknya ya. A min B dikali A plus B, jadinya nanti A kuadrat min B kuadrat. Nah, yang jadi A nya akar X plus 1, yang jadi B nya 1 ya. A min B dikali A plus B, ini jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi kalau kakak tulis di sini akar X kuadrat plus 1 dikurang 1, ini kan yang jadi A nya ini ya, ini A, ini B nya. Terus akar X kuadrat plus 1 ditambah 1, ini jadi A nya, ini jadi B nya ya. A min B, A kurang B menjadi A kuadrat, berarti akar X kuadrat plus 1 kuadrat. Terus dikurang B kuadrat, B nya itu 1 ya, jadi 1 kuadrat. Nah, ini jadi akarnya terbuka ya, kalau dikuadratin jadi X kuadrat plus 1 lalu dikurang 1. Nah, ini jadi 1 kurang 1 habis jadi X kuadrat. Nah, ini bawahnya kita bisa langsung tulis jadi X kuadrat ya, seperti itu. Prosesnya seperti ini ya. Nah, kemudian yang atasnya ini kan ada 5X kuadrat ya. Ini pangkatnya bukan 5X kuadrat ya, tapi salah tulis ini. Ini harusnya pangkatnya 5 ya adik-adik. Pangkat 5 ini. Di soal harusnya ini pangkat 5. Ini harusnya pangkat 5. Nah, ini pangkat 5, X pangkat 5 kita bisa tarik keluar nih. Ya, ini jadi X pangkat 4. Berarti yang di dalam jadi ini 5X ya ditambah 4 sin pangkat 4X per X pangkat 4 ya, seperti itu. Lalu dikali yang atasnya masih tetap ya, X kuadrat plus 1 plus 1 seperti ini. Nah, kemudian X pangkat 4 ini kan kita bisa keluarkan ya, bisa keluarkan jadi X pangkat 2 ya, X pangkat 2 akar 5X plus nah, ini sin pangkat 4X per X pangkat 4 ini sama dengan 1 ya, jadi kita bisa tulis 4. Atau kita biarkan dulu saja, kita tulis seperti ini, 4 dikali sin pangkat 4X per X pangkat 4 dikali akar X kuadrat plus 1 plus 1 per X kuadrat. Nah, X kuadrat kita bisa coret ya, seperti itu. Lalu tinggal kita substitusi, ini akar 5 kali 0 tambah ini sin pangkat 4X per X pangkat 4 itu 1 ya, dikali akar 0 kuadrat plus 1 plus 1. Nah, ini jadi akar
1 ya, tambah 1 ini jadi 2, ini jadi akar 4. Akar 4 ini 2, jadi tinggal 2 kali 2 kali 2 4. Nah ini ada terjadi kesalahan penulisan soal ya, harusnya soalnya itu limit X menuju 0 dari 5X pangkat 5 ya, 5X pangkat 5 ditambah 4 sin pangkat 4X per akar X kuadrat plus 1 min 1. Nah harusnya soalnya seperti ini, ininya pangkat 5 bukan pangkat 2. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ke-6 ya, nomor yang ke-6, soal yang ke-6 ini kakak hapus dulu. Oke, kalau ada bentuk seperti ini, bagaimana kita menjawabnya ya? Limit X menuju 1 dari akar, nah Pi-nya kita tarik dulu keluar ya, kan Pi X min 1 dikurang X kuadrat min 1 itu kan kita bisa rubah jadi X min 1 dikali X plus 1 ya, seperti ini. Lalu ini min 4 nya kita tarik keluar, min 4 kita tarik keluar, ini jadi X dikurang 1 tambah sin, Pi nya tarik keluar ya, 2 Pi, ini jadi X min 1 seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini X nya menuju 1 nih, kita bisa tulis X nya sama dengan 1, berarti X dikurang 1 sama dengan 0. Nah ini X kurang 1 sama dengan 0, kita misalkan Y itu sama dengan X min 1 sama dengan 0 ya, jadi Y min 1 nya kita X min 1 nya kita misalkan Y, berarti kalau ini kita misalkan Y, berarti Y plus 1 itu sama dengan X ya. Dari sini kita rubah-rubah nih soalnya, jadi limit Y menuju 0 dari akar tan Pi X min 1, X min 1 nya itu Y ya, jadi Pi Y seperti ini dikurang X min 1 nya itu Y, terus X plus 1 nya ini X nya itu kan Y plus 1, berarti kalau X di sini kita ganti Y plus 1, X plus 1, X plus 1 nya kita ganti X nya itu kita ganti Y plus 1, maka ini jadi Y plus 2 seperti itu ya. Yang ini yang atas Y plus 2 seperti ini. Kemudian ini min 4, X min 1 nya jadi Y ya, Y terus ditambah sin 2 Pi Y. Nah sekarang kita tinggal semuanya kita kali ya, semuanya kita kali dengan ini yang di dalam akar ya, kita kali seper Y, kita kali dengan seper Y ya, ini menjadi, atau enggak sebenarnya kita nggak usah rubah ini juga bisa ya sebenarnya, dikali kita tinggal kali seper X min 1 sama seper X min 1 ya, sama saja ya. Hasilnya cuma kita udah telanjur merubah seperti ini, kita lanjutkan saja. Nah ini jadi tan Pi Y per Y dikurang, nah ini jadi Y plus 2 karena dibagi Y ya, Y nya coret, lalu per, ini masih dalam akar ya adik-adik, limit Y menuju 0. Nah ini jadi min 4Y dibagi Y jadi min 4 plus
sin 2 pi y per y. Nah ini menjadi, kalau kita lihat ini tan pi y per y ini jadi pi ya, dikurang y nya itu kan 0 tambah 2 jadi min 2 seperti itu ya, per min 4 plus sin 2 pi per y ini jadi 2 pi. Kemudian kita sederhanakan nih, kita faktorkan, ini pi dikurang 2, ini kita tarik 2 nya ke depan, ini jadi pi dikurang 2. Kalau kita kali masuk lagi sama aja, ini 2 pi, ini 2 kali min 2 min 4 ya. Nah atas ada pi min 2, di bawah ada pi min 2, bisa dicoret, jadi tinggal akar 1 per 2. Nah 1 per 2 itu sama dengan akar 1 per akar 2. Akar 1 itu kan 1, akar 2 itu akar 2. Nah dirasionalkan, kali akar 2 per akar 2. Ini jadi 1/2 akar 2 seperti ini. Ini soal yang ke 6 ya. Oke, kita akan lanjut ke soal yang ke 7. Ini kita hapus dulu. Soal yang ke-7. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Nah, bagaimana ada soal seperti ini? Limit x menuju 0 cos x min 1 ax sin x tambah b, ini ada hasilnya ya, dikasih tahu hasilnya ini 1 ya, hasilnya 1. Lalu yang ditanya a plus b nya sama dengan berapa. Nah seperti ini. Bagaimana soal seperti ini? Kita harus mencari a sama b nya. Pertama, kalau ada soal seperti ini, pertama kita substitusi dulu, x nya 0, cos 0 dikurang 1 per a kali 0 sin 0 tambah b. Nah ini kalau kita hitung, cos 0 kan 1, a kali 0 kali sin 0 kan 0 tambah b. Nah kalau kita lihat, atasnya 0, bawahnya 0, tambah b itu jadi bawahnya b ya, jadi bawahnya b. Nah bagaimana ini kalau seperti ini? Nah berarti kesimpulannya b nya sama dengan 0. Kenapa seperti itu kak? Ini kalau 0 bagi angka, misalkan b nya bukan 0 bagi 3, maka hasilnya ada 0 bagi 3 itu kan 0 ya, 0 bagi 3 0. Nah sedangkan di sini hasilnya bukan 0, berarti b nya bukan sebuah angka lain ya, tapi b nya 0. Kenapa? Karena kini ketika kita substitusi hasilnya 0 per 0, maka kita menggunakan cara lain untuk menemukan hasilnya 1 seperti ini. Nah berarti untuk kalau kita substitusi itu berarti atasnya 0, bawahnya 0. Nah dapatlah b nya 0. Kemudian karena atasnya 0, bawahnya 0, menyelesaikan ini untuk menemukan hasilnya 1, kita menggunakan cara lain, yaitu kita kali ya, kita kali saja, atau enggak cos x nya kita rubah bentuknya ya. Cos x nya kita rubah 1 min 2 sin kuadrat setengah x ya, kurang 1. Nah ini adik-adik tahu rumus ini ya, cos 2x ini kalau dirubah kan jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Berarti kalau cos x itu jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah x ya, seperti itu, per ax sin x plus b nya kan 0 ya, kita sudah tahu. 1 kurang 1 habis, jadi ini limit x menuju 0 dari min 2 sin kuadrat, kuadrat itu kakak pecah aja jadi 1/2, x dikali sin
1/2 X seperti ini ya. Per AX sin X. Kalau kita lihat nih, ini kakak buat dempet seperti ini nih supaya kelihatan ya. Ini AX, ini sin X gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan jadi 2 min 2, ini jadi setengah dibagi A, jadi 1/2A ya, kali ini jadi setengah. Nah, kenapa bisa jadi setengah? Ingat ya rumus sin AX per sin BX itu kita bisa langsung A per B ya. Nah, ini kan A-nya setengah, ini B-nya depan X itu kan 1, setengah bagi 1 setengah. Nah, kita tinggal hitung nih, ini kan dikasih tahu nih hasilnya 1, berarti ini kita coret jadi min 1/2A sama dengan 1, berarti 2A nya sama dengan min 1 ya. Kita balik ke sini, 2A sama dengan min 1. Nah, berarti A nya min 1/2 seperti itu. Nah, inilah contoh-contoh penyelesaian dari limit trigonometri. Nah, untuk menjelaskan soal-soal limit ini, adik-adik juga perlu tahu materi trigonometri, rumus-rumus trigonometri kelas 10 dan rumus-rumus trigonometri di kelas 11. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik. Kalau ada yang belum paham atau belum jelas, bisa tulis di bawah komentar di video ini. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.